Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berkumpul di kelas online ini ya, Mas Akil ya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Sekarang sudah 154 yang berkumpul. Semoga thalabul ilmi kita pada malam hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi amal jariah untuk Mas Akil juga sebagai pemateri pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas online pada malam hari ini. Kedua, mari kita hanturkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita, menunjukkan jalan kebenaran kepada kita dari zaman yang jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu adinul Islam. Alhamdulillah, Mas Akil udah standby juga. Sebelum Mas Akil mengisi, insya Allah ada sambutan dari guru kita, Bapak Babang Ibnuruddin Hidayat. Bapak Babang, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mas Akil nih? Gih, Pak. Wah, alhamdulillah. Sedekah wis teko. Bisa terima. Besok tak tukokno beras. Tak tambahi karena matur nuwun gitu kan ya, sedekahnya. Jadi teman-teman semuanya, hari ini merupakan hari pamungkas ya. Hari akhir di Ramadan. Terakhir pertemuan kelas online. Baru nanti akan dilanjut setelah Ramadan, 2 minggu ya, 1 minggu setelah Ramadan baru kita akan lanjut lagi. Mohon maaf jadi off dulu biar para santri kami juga istirahat, biar bisa juga bareng-bareng menikmati Ramadan ini di lebarani dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah sekarang sudah 171 karena Zoom-nya pakai punyaan Mas Akil nih. Jadi langsung bisa online semua. Kalau pesantren kemarin hanya 100, jadi ya maklum rakyat kecil itu kan. Nah, kalau ini kan juragan ya di 230 lokasi kan ya wajar. Kalau saya kan bagi terus, ningkat terus nih ya, maklum nih. Jadi mohon maaf. Jadi mohon maaf, jadi alhamdulillah ini pakai Zoom-nya Mas Akil. Jadi bisa semua online tapi juga ada yang di YouTube ini, karena ngerti ini mau 100 gitu kan. Jadi YouTube juga ada, di online ini juga bisa. Jadi monggo ini disediakan kapasitas sampai sebanyak-banyaknya, itu kan supaya bisa masuk ke. Jadi hari ini mungkin sampai jam 00, bukan jam bukan jam 22.30, tapi jam 00. Tolong Mas Akil karena pamungkas sekalian malam itu Qadar ini, sekalian gue pamungkas ini. Dan tadi saya membaca, saya juga akan agak lama ini juga gantian nih, karena waktunya nanti panjang. Dan ini ekspresi saya terakhir nih di kelas online ini. Apa yang Mas Akil tadi share di Facebook? Di Facebook ada kata-kata pemerintah mulai beralih kebijakan tentang properti. Itu Mas Akil? Gih, Pak Bambang. Alhamdulillah Mas Akil, mudah-mudahan dari Sentolo Mas bisa masuk kebijakan itu Mas Akil. Mohon doanya. Malam hari ini saya akan meeting dengan salah satu partai politik Mas. Satu partai politik karena dijaluk Mas, dijaluk untuk ngisi partai politik Mas gitu loh. Tertarik dengan program kita yang mau 6.000 gitu loh, 6.000 di skala walaupun di ujung tanduk kita tetap harus berbagi itu. Nah, akhirnya menarik perhatian daripada aku dewe ya diwangi nggak apa-apa gitu kan. Nah ini nanti kalau sudah mau final, sebelum saya final aku tak jaluk ridhone Mas Akil untuk Pak Kiai itu jaluk ridhone bener apa enggak gitu kan ya. Sebelum tak putuskan loh. Saya belum berani memutuskan dong salaman ke Mas Akil, nanti tidak salah saya. Dan itu partai politik, dan karena partai politik ternyata pada saatnya kita harus masuk, tapi bukan jadi anggota partai politik, tidak. Tapi paling tidak mengedukasi
lapisan partai politik supaya kebijakan-kebijakan anak bangsa ini masuk ke dalam kebijakan tadi. Karena kalau kita ngobrol ini terus, dari partai politik juga nggak tahu, ya percuma. Akhirnya malah kita belepotan dan capek, itu kan. Apa yang akan kami lakukan, mohon maaf, tolong jangan sampai salah sangka, bahwasanya Bambang Ibnu atau pesantren properti itu masuk ke dunia politik. Tidak. Ya, tidak. Dan itu pun nanti kami tidak sendiri, juga ada satu yayasan yang lain akan bergabung. Saya nggak mau Dewi. Nek Dewi tidak dikirone kemaki, tidak dikirone top, enggak. Saya mau gandengan satu lagi dengan salah satu yayasan juga. Lembaga sosial keagamaan, berdua baru saya mau. Ini nek mau Dewi saya nggak mau. Itu yang akan saya lakukan bagian dari strategi supaya kita natural, supaya visi-misi pesantren properti, artinya bagaimana memperjuangkan negeri ini makmur, pelan-pelan, bagaimana kepemilikan tanah tadi, distribusi tanah bisa merata dengan program-program yang sekarang dilakukan. Dan saya bergabung dengan Mas Akhil, saling belajar, saling mengisi. Itu sejak tahun 2000. Ya, sejak Mas Akhil masih sendiri, masih kuliah, karena dia seorang bidang di properti, maka saya tidak heran dia punya istri orang Arab, turunan Arab. Kalau dia bukan pengusaha properti, nggak mungkin dia mau istrinya itu. Karena dia dilihat keren. Karena keren baru mau. Padahal mau pati oleh ondel-ondel oleh orang Arab. Itu karena dia pengusaha properti. Coba dodolan bakso, film itu istrinya, calonnya itu. Nah, karena dia pengusaha properti. Ternyata di balik itu apa? Dari istrinya dari Gorontalo, sama istrinya sama mertuanya dikasih 50 hektar, mau 1 hektar di Gorontalo. Kan keren itu. Berarti apa? Menerapkan ilmu gurunya. Yaitu suatu saat, kalau kamu menikahi seorang perempuan yang dilihat itu, pertama, bukan cantiknya, bukan seneng ngetok, tetapi seberapa banyak orang tuanya punya aset banyak. Nah itu ternyata diterapkan oleh Mas Akhil. Jelalai ya ayu tenan, gitu. Jelalai top tenan, berarti kan oleh loro-loro nih, gitu loh. Nah ini yang dilakukan oleh Mas Akhil. Nah teman-teman yang belum terlanjur, itu tolong lakukan itu. Ya, lakukan itu. Bayangin tuh, wong pati Mas. Luar biasa Mas. Oleh warisan Mas, neng Gorontalo Mas, oleh 1 hektar Mas. Kemudian mergo dia juragan properti, mertuanya juga nggak akan kagum karena dia juragan properti, percaya gitu aja. Nah ini terjadi ini sungguh. Dan ini saya pelampiasan ngomong sekarang, kesempatan ben di rumah naik kabeh gitu kan. Jadi monggo teman-teman itu ditiru loh. Jadi punya istri cantik, nyenengke, ayu, ya. Top, delala dikasih warisan hektaran gitu. Dan katanya dia bilang dulu regane sing ngene Pak Bambang. Sekarang per meter sampe ne Pak Bambang. Wah lho, iki kok kabli iki Mas Akhil aku. Nek kok kabli mau kaviar kan itu udah itu kan cadangannya itu. Dan teman-teman semuanya, hari ini menyenangkan sekali. Sudah tembus di atas 200 Mas Akhil, ya. Terus saja yang ditambah. Ya, sudah tembus air di atas 200. Dan hari ini sesuatu yang luar biasa buat kami juga ini, saya sebagai orang tua, sebagai sesuatu yang sama-sama belajar itu kan, saya juga banyak belajar sama Mas Akhil, ya, inovasi-inovasi mereka, gerakan-gerakan mereka, ya. Tetapi saya yakin juga satu titik tertentu pada saat kita tidak mampu, pasti hanya pengalaman itulah yang akan dilakukan, dan pasti saya selalu katakan. Yang saat ini, pada saat virus corona ini, hanya mereka-mereka yang punya tabungan amal yang selamat. Kalau nggak punya tabungan amal, sekarang belepotan. Apa bedanya tabungan amal? Yaitu apa? Senjata pamungkas terakhir. Pada saat kita punya ilmu hebat, ternyata kalah. Tidak bisa mempan. Pada saat kita punya pengalaman hebat, ternyata kalah juga. Pada saat kita punya saudara banyak, juga ternyata pada tersiok-siok. Kita gagal juga, lumpuh juga. Pada saat titik tertentu dan kita sebagai umatnya pada saat tidak mampu, saat kita luluh lantak, maka saat itu Allah datang dan membantu kita. Itulah namanya tabungan amal. Maka program-program yang kita lakukan hanya satu, Mas. Saya terima kasih pada teman-teman semua yang sampai hampir sudah, ini berapa ya? Kalau nggak salah pertemuan ke-30 nih. 27, pas ke 27 Mas Akhil penutup malam 27. Ke 27 nih. Yang
per hari Senin, Rabu, dan Jumat itu ke-27. Itu yang kita tidak ada henti-hentinya, ya. Yang alhamdulillah juga. Artinya akhirnya kita berusaha semaksimal mungkin. Kami dibantu anak-anak muda ini, usia 18 tahun, ya 20 tahun, paling pol 20 tahun tuh, masih kecil-kecil banget. Lulusan SMA yang meng-create program ini. Dia santri-santri, ya titipan Pak Jambil aja ini yang kami diminta saya mendidik, lulusan dari Tahfiz Leadership, ya, yang asuhan Pak Jambil aja ini. Titipkan kemari, dan alhamdulillah akhirnya ya punya pengalaman banyak, dan di masa-masa ini banyak banget berbuat sesuatu kepada kami dan membantu kami, akhirnya program ini terlaksana dan dengan baik. Dan ada satu karunia yang luar biasa juga. Setelah ini tuh anak-anak ini 7 orang nih suruh main ke kantor Mas Akhil. Wah, kira boleh amplop ya badan aku amplopnya didisik ge saya gliane mengkel ya badan gitu. Ya alhamdulillah juga ya. Dan ini kan satu anugerah walaupun kita berkekurangan sekarang. Makanya pernah ada satu kemarin saya datang ke rumahnya. Orang hebat, orang kaya raya. Malam hari Mas Akhil, saya nggak nyebutkan, sampai nangis-nangis. Ya Allah, datangkan umatmu ya Allah, bantu kami ya Allah, gitu. Tahu-tahu, ya tahu-tahu. Saya tuh malamnya ingat sama dia, dan paginya, siangnya saya datang. Begitu saya telepon, karena tahu nomor saya itu nggak dikenal, nggak diangkat. Begitu saya WA, bapak itu bilang sama, Bapak mau ke sini. Bapak mau ke sini. Istrinya, ya Allah, alhamdulillah, itu doaku tadi malam gitu. Walaupun akhirnya aku ya kekurangan Pak, walaupun kekurangan, saya tetap berbagi. Padahal saya ya posisi lempoh gitu. Mungkin saya punya kebutuhan 10, sekarang baru punya 2. 2 pun tak bagi loro itu loh. Karena apa? Sistem lingkungan kita juga semuanya lagi susah. Artinya saat ini kita diuji, walaupun kita berkekurangan, tetapi kita harus mampu berbagi. Nah inilah ujian kita. Pada saat itu pun saya belum bisa. Saya punya selalu menyampaikan, saya punya pengalaman. Waktu saya kuliah semester 1 dulu. Saya naik ke Gunung Merapi. Pada Gunung Merapi saya berhemat airnya. Tak pikir saya orang hebat tuh. Orang baik tuh. Naik Gunung Merapi pada saat turun, tim lainnya itu kehabisan air. Bang, punya air. Aku bilang habis. Padahal di kantong air saya itu ada. Tapi saya bohong demi saya selamat. Dan sampai hari ini saya ingat terus kalau saat itu saya bohong. Padahal tidak merugikan loh. Dan itu tak ingat-ingat terus. Padahal kan nggak merugikan. Tetapi apa? Betapa egois saya saat itu. Ini terjadi padahal sudah berapa tuh? Berarti sudah 26, 27 tahun yang lalu. 82 berarti 81 ya, 82 sekarang sudah 2000. Jadi 28 tahun lalu tuh. Itu sampai hari ini mengiang-ngiang saya. Saya dosa saat itu. Ternyata Bambang ya dikatakan orang baik, ternyata juga melakukan hal-hal yang konyol. Dan ingat yang kedua sampai hari ini saya ingat. Kalau tak sampaikan, yang mudah-mudahan ini dengar nih, yang punya toko Samijaya itu, Jalan Malioboro. Tahun 80, saya nyuri tuh. Coin holder itu, tempat koin untuk parkir itu. Sampai hari ini saya ingat tuh, kepengen tak temui yang toko Samijaya itu. Dulu reganya nyolong coin holder hanya karena pada saat itu punya mobil Suzuki ST82 itu, terontong itu, pengen punya koin, terus saya coba sama ibu saya almarhum, nek nyolongnya konangan orang ya. Ternyata enggak konangan. Tapi beban saya sampai hari ini ingat-ingat terus. Ada 2 hal saya benar-benar saya lakukan. Yang lain-lain mungkin suatu saat saya ada kesalahan sama teman-teman nih di pas suci bulan Ramadan menjelang Lebaran. Pastinya ada salah. Tapi yakin kesalahan saya tidak mencuri. Kesalahan saya karena berhalangan. Kalau saya kiranya merugikan, saya mohon maaf. Kalau sekiranya ada merugikan, tolong ingatkan saya. Insya Allah ya akan saya selesaikan segala hutang piutang saya. Dan kalau saya sampai nggak bisa, tahu-tahu meninggal dunia, nggak tahu umur, tolong cari Mas Akhil tuh. Nanti yang akan bantu menyelesaikan sama keluarga saya itu. Nah, saya amanah itu, ya itu kan karunia. Ya pada saat diberi amanah itu karunia. Jadi saya katakan sama pada saat 1 tahun 6 bulan yang lalu. Saya kena halangan. Ya mudah-mudahan dikembalikan lah. Hampir 2 miliar lebih.
ya kan? Tetapi apakah saya terus nyomasi orang itu? Enggak. Apakah saya benci sama orang itu? Enggak. Apakah merkarakan polisi? Tidak. Tapi saya malah bilang, mendoakan terus dan bilang, ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya diuji ini ya Allah, dan saya ikhlas ya Allah. Dan yakin Allah itu pada saat itu. Karena saya nggak kerenengan. Ya kan? Dan saya sangat ikhlas malah mendoakan. Mudah-mudahan dia sehat dan eksis lagi akhirnya dana itu dikembalikan. Tapi saya yakin malah terima kasih sama orang yang bohongi saya. Mudah-mudahan bukan karena bohong. Ya. Maka apa tuh? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya yakin Allah akan menggantikan tuh 10 kali lipat. Dan benar tuh Mas Akhil, pelan-pelan dikembalikan Mas Akhil. Sama tadi Mas Akhil bilang, anaknya berdua datang ke sini. Pak Bambang ini pada karo Mas Akhil, dihapusi yo meneng wae, dicolong yo meneng wae, ora tau nuntut gitu kan? Karena apa? Dicolong, dihapusi, itu adalah untuk menambah rezeki kita. Dan pada saat itu tabungan akan terjadi. Maka saya katakan, kalau ada yang mendolimi kalian, doakan saja. Kalau merasa kalian dirugikan, doakan saja. Pada saat itu ikhlas tenan, pasti Allah menggantikan. Nih kalian gak ikhlas, malah gedremeng dan genengi banyak orang dan ngomongin itu. Dan pada saat saya kemarin kena halangan, ngomong nggak? Nggak ngomong dengan siapa-siapa. Nggak ngomong sama yang lain, nyebar isu, enggak saya. Dan saya tidak lakukan itu. Karena begitu saya nyebar isu, malah duitku hilang, orang oleh pahala, Gusti Allah rangi joli. Gitu kan ya. Itu yang saya lakukan. Jadi alhamdulillah ya di hari ini, malam akhir kita, dan juga mohon doanya, nanti saya jam 9:30 Mas Akhil, saya meeting online dengan wong politik boleh Mas, partai politik, dan sudah setujui, tinggal komitmennya kayak apa, maka saya juga didampingi 2 orang Mas Akhil, yang akan dampingi saya, untuk memproteksi, karena Mas Akhil ada acara ini, nggak tak libatkan itu, tapi hasil akhirnya nanti tak omongin. Kira-kira Mas Akhil ridho nggak, setuju nggak? Nah Mas Akhil ridho, saya jalan. Nah Mas Akhil ridho, waduh rawani aku. Nah tapi, Nek ridho mau eyel-eyelan dulu sama saya. Nek mau eyel-eyelan, ini terakhirnya aku manut. Pada posisi ini, dalam peperangan harus ono sing ngalah. Saya yakin pada saat itu ngalah, pasti ada kebenaran. Karena orang ngalah itu bukan orang yang kalah. Orang yang ngalah adalah orang yang menang. Jadi yakin pada saat itu, saya mohon doanya, mudah-mudahan keputusan saya mensupport salah satu partai politik yang bergerak juga sadar untuk main ke properti, untuk mendorong itu. Karena saya katakan, salah satu yang saya sampaikan adalah gini, program pemerintah dengan 1 juta rumah untuk rakyat, berhasil nggak? Ya berhasil, tapi belepotan. Maka yang dilakukan adalah, harus ada manajemen partisipatif, masyarakat jangan dijadikan objek bisnis. Masyarakat jangan dijadikan objek untuk beli, untuk transaksional. Tetapi masyarakat harus diedukasi. Pada saat masyarakat diedukasi, maka yang terjadi, masyarakat akan bisa mencari rumah, membuat rumah dengan cara mudah dan murah. Caranya bagaimana? Diedukasi, manajemen partisipatif, yakin program 1 juta rumah dari pemerintah itu jauh bisa melampaui. Dengan cara apa? Manajemen partisipatif. Kasihan pemerintah daripada bobol-bobol terus, kebelepotan dengan adanya sekarang FLPP dan sebagainya. Niat baiknya ada, tetapi semua ada keterbatasan. Berarti pada saat keterbatasan bagaimana? Yuk bantu program pemerintah. Supaya yakin yang deadlock 13 juta itu akan bisa. Saya bilang sama partai politik, kalau ini program dijalankan, yakin dah. 2-3 tahun semua masyarakat Indonesia beli rumah. Dan iso itu. Tanpa membebani pemerintah. Berarti apa? Manajemen partisipasi, saling yang kuyung, satu visi. Kuncinya apa? Masyarakat dikasih ilmu properti. Maka dengan adanya Mas Akhil dan teman-teman semuanya, dan kawan-kawan yang saya bersyukur, seluruh kantor cabang pesantren properti yang sampai hari ini sudah 65-an Mas Akhil. Itu akan insya Allah sampai tahun ini ada 300. Itu yang akan menjadi edukasi. Dan saya sudah bilang dari Mas Akhil, yang 200 lokasi itu, begitu nanti ini cabang kita di 2-3 bulan ini, tolong bantu Mas Akhil. Dagangan-dagangan Mas Akhil disinergikan dengan kantor cabang pesantren properti Indonesia. Otomatis apa? Yang akan masarkan produk-produknya Mas Akhil
juga produk-produk teman semuanya. Itu adalah kantor-kantor cabang. Berikan mereka peluang bisnis juga, Mas Akhil. Nah, itulah fungsi dari kantor cabang dalam arti apa? Membuka jaringan, membuka silaturahmi. Kalau kita bersatu, satu visi untuk kemajuan negeri kita tercinta ini, bantu Pak Jokowi yang menjadi presiden kita, ya bantu pemerintah, maka jangan jelek-jelekan apapun, manusia adalah penuh salah. Tapi pada saat kita merasa pimpinan kita jelek, pimpinan kita kurang, tolong doakan, tapi jangan disebar-sebarkan. Ya, jangan membuka aib. Kita merasa terhormat karena Allah belum membuka aib kita. Coba kalau aib kita dibuka, pasti kita belepotan. Karena pada dasarnya manusia itu penuh kekurangan. Yang sempurna hanya milik Allah. Maka sama, saya mohon maaf dalam perjalanan kemarin sampai ke 27 pertemuan, kalau ada salah kurangnya dalam kami menyampaikan, ya, mohon kami dan para santri yang sudah berbagi pengalaman, ilmu pada seluruh teman-teman yang ada di Indonesia untuk memaklumi atas kekurangan kami. Mohon kiranya Mas Akhil hari ini spesial kelas dan penutup dan gong, dan ini rekor sampai hari ini sudah berapa? Sudah mencapai 220, belum termasuk yang di YouTube. YouTube ada berapa? Ada 24, jadi sudah rekor 250. Mas Akhil, ya, itu Pati, kelahirannya, istrinya dari Gorontalo, punya 2 anak perempuan, wajahnya kayak bapaknya, wajahnya kayak ibunya, gitu aja. Kedua, dia, alhamdulillah, Mas Akhil ini banyak membantu saya secara pribadi ya support luar biasa. Secara pesantren juga membantunya wis pol-polan, ya. Itu mohon menjadi panutan teman-teman semuanya. Dan Mas Akhil juga sama, mereka sangat tawaduk dengan para guru-gurunya, para kiai-kiainya, ya, itu yang harus menjadi panutan kita. Tidak berpanjang lebar, tepat jam 9. Saya berharap hari ini sampai jam 00. Jadi sampai dengan hari, sekarang hari apa? Rabu. Saya harap sudah sampai hari Kamis dini hari. Jadi harus pelatihan Mas Akhil selama dari hari Rabu sampai hari Kamis, itu kan. Pada Kamisnya sudah hari jam 00. Semoga Mas Akhil, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur, saya ini dalam rangka ngestoaken dawuh, jadi dalam rangka tawaduk saja, bukan saja ya, dalam rangka tawaduk terutama kepada guru. Saya menyampaikan hal-hal yang saya tahu dan yang saya terima sebagai sebentuk pelajaran. Barangkali bisa ngomongnya sekarang, tetapi pelajarannya itu memang sungguh diterima dari jangka waktu yang sangat panjang. Jadi kalau konteksnya kurang lebih pada seputar topik hikmah terhadap situasi yang rumit secara pasar, barangkali orang-orang menyebut sebagai krisis properti, itu sesungguhnya tidak jauh dari ingatan-ingatan yang terekam dengan baik, karena ketepatan saya menyukai menulis, maka penggal-penggal peristiwa dari apa yang saya alami, tentu saja posisi saya saat itu adalah sebagai murid, sebagai karyawan, sebagai bagian di antara 40 orang kumpulan manajer yang dipercaya oleh Pak Bambang selaku yang kagungan PT Tiga Saudara Group ketika merecovery sebuah perusahaan yang pada skala omset ini ukurannya sangat besar, ya di atas 600 miliar di tahun 2006 ketika gempa. Apakah situasinya persis atau tidak, saya kira memang beda. Tetapi konteks itu kan selalu bisa dimaknai dalam sisi pelajaran, ini lebih kepada skemanya atau dasar-dasar yang kemudian orang katakan sebagai pola dari penyelesaian atau dari bagaimana memandang lantas mengambil tindakan pada rujukan seperti apa recovery pasar itu bisa dilakukan. Pertama-tama tentu saja mengabarkan sisi baiknya. Penuturan kesehariannya kira-kira begini. Dulur, kalau hari ini kita mendapati satu situasi tanda kutip tekanan pasar, percayalah itu segala sesuatunya
dimiksenkan dengan karakteristik bisnis properti yang 36 bulan atau 3 tahun fiskal, sebetulnya tidak akan ada soal. Sekurangnya dari catatan yang saya pelajari, tidak pernah ada satu tanda kutip krisis yang sampai durasi waktunya 36 bulan. Sehingga memandang ini semua, apakah ini mulai dari istilah terkoreksi, kemudian sampai pada tingkat tertekan, terminologi saja saya untuk memudahkan diskusi, atau sampai lebih jauh krisis, pada akhirnya, pada kalimat yang sugesif, segala sesuatunya akan baik-baik saja, karena sejarahnya mencatat tidak pernah lebih dari 36 bulan. Pertanyaan reflektifnya, kita masih ada atau enggak sebagai pengusaha 36 bulan kemudian? Nah, pada struktur keyakinan yang tentu saja didahului oleh rujukan literal, juga rujukan empiris atas pengalaman orang, di sini saya kira ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Analogi pengantarnya kurang lebih begini. Kalau di keluarga saya, di Pati, punya konotasi sebagai masyarakat tradisional agraris, santri-santri tradisional. Kelas 1 madrasah ibtidaiyah sampai akhirnya nanti kelas 3 aliyah itu berarti durasi waktunya 12 tahun. Sebetulnya pada parameter pengetahuan tentang agama, mulai dari baca kitab gitu ya, yang paling dasar misalnya al-kalamu wal lafdzul mufidul murakabu bil wad'i, kita bicara tentang jurumiyah gitu, mestinya bisa. Orang yang, apalagi kalau dia diniyah ya, madrasah ibtidak, sanawiyah, sampai aliyah itu sebetulnya pada standar baca kitab kecil-kecil gitu mestinya bisa. Tapi yang terjadi kemudian adalah untuk menjadi seorang kiai yang katakanlah menep itu mengendap gitu ya, pada konteks yang sekarang itu meruang. Meruang itu artinya gagasannya relevan dan implementatif di tengah masyarakat. Butuh waktu sekurangnya 6 tahun, lebih jauh 9 tahun, pada kondisi tertentu bahkan sampai 11 tahun. Kalau diakumulasikan, tidak ada sesuatu yang lalu kita jadikan perdebatan. Ada kerangka ideal di mana bentangnya itu 23 tahun orang untuk belajar. Untuk tanda kutip menjadi seorang kiai. Jadi lulus aliyah, berangkat ke sarang, ke pondoknya Mbah Mun, kalau enggak ya berarti ngajinya di sana, di Kajen. Kalau enggak ya di Kudus, di Mbah Basir misalnya. Ini saya ngomong keluarga ya, keluarga saya. Pelajaran yang bisa dipetik adalah, di dalam bisnis, kalau 6 tahun ini adalah satu proses pematangan yang diukur dari kerangka akuntansi, toh demikian, even demikian, orang masih perlu mematangkan diri sampai pada tingkat yang selanjutnya. Saya mau menggarisbawahi 2 hal, wa irsyadu ustadzin dan watuli zamani, ini satu konteks yang bisa kita ambil, bukan saja dalam konteks pelajaran ilmu agama, tetapi dalam konteks bisnis pun demikian. Ringkasnya saya mau bilang, mekaten, dulur, kalau kita semua, Anda, saya, dan teman-teman semua, mengelola bisnis 6 tahun, itu sama sekali bukan jaminan untuk serta-merta mampu atau merasa mampu bisa mengerjakan, mengeksekusi pada situasi-situasi yang di lapangan sangat kasuistik. Masih dibutuhkan 6 tahun lagi, pada analogi lulus aliyah kemudian nyantri lagi di Matoliul Anwar atau di sarang di pesantrennya Mbah Mun, itu sebagai tamsil baik. Kira-kira demikian yang saya mau sampaikan. Jadi bahwa kita mendapati sekedar untuk komparasi ya, tidak kok kemudian pikiran kita ini terkonotasikan kepada kondisi yang buruk-buruk. Begitu banyak murid Pak Bambang, kawan-kawan saya, yang tampak seolah-olah akan memenangi pertarungan pasar, mampu membuktikan tingkat kemapanan pada ukuran yang kuantitatif, begitu gampangnya punya duit 7 miliar, bekerja kurang dari 6 tahun. Tetapi jangankan 6 tahun, 3 tahun belum sampai pun, sering kita mendapati mereka terjengkang. Mengapa? Karena mengendap sampai pada meruangkan satu pikiran-pikiran konseptual yang kasuistik sesuai dengan lintasan zamannya, itu sungguh belum diketahui. Jadi saya menjalani hidup, saya tidak ingin menutur pada perspektif yang teoritik. Kalau membangun diskursus dari pengalaman, mari kita saling memperkaya khasanahnya malam ini. Tidak ada yang sesuatu yang luar biasa. Yang saya kerjakan hari ini hanya mencoba membuka catatan lama dari apa yang saya kerjakan
yang mula-mula diajari oleh guru saya, kemudian saya sesuaikan dengan sedikit demi sedikit. Misalnya begini, begitu banyak orang yang menutur di ruang publik, di dalam satu kelas-kelas semacam ini, diskon, kemudian jangka waktu pembayaran yang lebih lama, juallah asetmu secepat mungkin, yang penting megang likuiditas, dalam satu jargon cash is the king misalnya, itu sama sekali bukan karakteristik bisnis properti. Anda jual aset sekarang, Anda rugi banyak. Padahal dalam kondisi yang secara aktual, ini orang memang sangat butuh cash in. Tetapi jangan lupa ini bisnis properti. Saya tidak ingin mengadu pada konklusi kebenaran yang diukur dari permis-permisnya, tetapi kurang lebih begini. Guru saya yang ada di depan saya ini menerima sejumlah uang dan kemudian dibelanjakan tanah. Penuh tanpa dinaikkan, tanpa disimpangkan ke yang lain-lain. Pada saat situasinya gempa, maka tanah yang dibeli, dan saya kira itu adalah sesuatu yang sangat kami impikan, punya momen, punya perumahan yang kawasan gitu, luasannya di atas 3 hektar, itu betul-betul kami impikan saat itu. Ada kerelaan untuk menyerahkan lokasi tersebut. Lokasinya di Jalan Wates kilometer berapa itu ya? Kilometer 7 atau barangkali. Ya saya tidak perlu sebut nama perumahannya dan kepada siapa. Pelajaran penting yang saya terima adalah, begitu loh caranya, bukan dijual, tetapi diserahkan kepada yang punya uang. Valuasinya berbeda, yang punya uang, uangnya aman, yang punya uang beroleh kesempatan untuk memperoleh profit yang sangat berlipat. Coba bayangkan kalau itu dijual. Jatuh nilainya pada kadar berapa? Dan betapa jelek kesan bahwa perusahaan tersebut bangkrut. Ini pola. Ini pelajaran nyata. Ini sesuatu yang verifikatif dan ini relevan. Jadi bahwa pertama-tama ketenangan kita membaca arus perubahan ini seperti apa dan posisi kita ada di mana. Yang demikian-demikian itu saya ingin katakan bukan perkara perspektif atau bukan perkara kecerdasan intelektual di dalam meraba-raba. Spekulatif terlalu berbahaya. Ini kalau Anda pebisnis properti loh ya. Kalau serupa-serupa pebisnis properti ya silahkan saja. Yang saya maksud kalau omsetnya di atas 10 miliar, yang saya maksud kalau punya kewajiban berjenjang di atas 2 tahun, kalau di dalamnya ada sesuatu yang melekat padanya kewajiban legalitas, konstruksi, sampai pada tingkat kemampuan mendelivery produk, memaknai situasi yang sekarang itu tidak serta-merta hanya bisa menggunakan nalar marketing saja. Marketing kan begitu ya. Jual sak cepet-cepetnya, bonusnya sak oke-oke, yang penting payu. Tidak juga dalam perspektif keuangan yang sangat rigid, tahan saja selama-lamanya. Tidak bisa, karena di sana ada hak orang. Ada empati yang harus kita bangun dan mempertimbangkan banyak hal. Ketika saya menutur ini lebih kepada faktor umur. Pengetahuan kita konsumsi, tetapi bagaimana mengkontekstualkan secara tepat, itu memang ternyata butuh waktu yang cukup panjang. Bahkan santri yang sudah katakanlah bisa membaca kitab saja, diperlukan waktu 6 tahun kepada guru yang lebih arif, kepada guru yang lebih bisa mengarahkan, dalam bahasa intelektual sebagai sophisticated gitu kan kira-kira ya. Demikian. Dan posisi saya dalam hal ini, memberanikan diri matur kepada Bapak Ibu semua, itu sebetulnya juga tidak jauh-jauh demikian. Saya ingin memberikan closing statement untuk pengantar yang ringkas ini. Bagaimana bisa saya menerima ditimbali Pak Bambang, kemudian didhawuhi, diperintah, "Sip, kowe broker wae." Itu rasanya gimana? Wong saya punya kantor di Depok ada. Stafnya juga banyak. Proyeknya tidak kurang dari belasan di Depok, di Sawangan sana. Di Bekasi saya punya. Tetapi mau saya bantah, ini soal pengalaman. Bahwa hikmahnya saya terima 4 tahun kemudian, loh iya alhamdulillah ya kok dikongkon broker. Artinya berarti saya terpaksa harus belajar tentang digital marketing. Karena broker kan mendagangkan barang milik orang toh, harus punya banyak listing toh. Banyak listing berarti kan urusannya digital marketing. Tiba-tiba saya harus belajar digital marketing dalam konteks yang sesungguhnya. Yang basisnya adalah ilmu marketing, bukan soal semata-mata memperebutkan traffic. Berarti saya belajar sekali lagi ngolah antara ego personal yang tanda kutip merasa kaya, tiba-tiba harus menjadi pelayan, jongos, makelar. Ada dinamika yang berkecamuk di sana. Tetapi karena saya memilih dengan istri saya untuk
tanpa reserve, tanpa membantah, menerima penuh, maka meskipun saya naik Rubicon, profesi saya adalah broker. Dan itu tentang nasihat guru. Karena apapun ceritanya, kita bisa membayangkan di tahun 2014, pada saat pemerintahan berganti, saya tidak ingin bicara politik, tetapi saya ingin bicara statistik bahwa 2014 mulai tekanannya terasa. 2016, 17, titik di mana properti terkoreksi pada tingkat yang paling mendasar itu faktual adanya. Bayangkan kalau saya nurutin nafsu, mengabaikan nasihat orang tua atau guru saya dengan belanja ekspansif, mungkin tidak ada hari ini. Tidak ada saya bisa menyampaikan punya 230 lokasi atau lebih. Kadang-kadang dalam satu kias yang sangat filosofis, menjadi orang kedua itu bentuk kemenangan tersendiri. Tidak harus menjadi orang pertama. Wah, Untuk top. bisa memenangi sesuatu. Karena paling aman itu bukan jadi orang yang pertama, tapi selalu orang yang kedua. Karena orang yang pertama itu ditembak mau ciar, gitu kan ya. Alhamdulillah. Yuk, lanjut. Menjadi orang kedua tetapi bisa mengendalikan orang pertama. Kalau benar, berarti tidak pernah kebenaran itu pergi dari sebuah sudut pengalaman. Tetapi kalau salah, lalu ini saya. Itu ada sesuatu di mana kita memang mengakui bahwa proses mencapai kebenaran itu butuh eksperimen-eksperimen yang sifatnya kadang-kadang sangat induktif. Dalam konteks perjalanan yang saya sampaikan, begitu broker tahu digital marketing, kemudian punya listing, mampu melayani orang dengan latar belakang yang boleh jadi dalam bahasa sarkas, konsumennya karo aku sugih aku kok kemelindine ra karu-karuan. Tidak sempat berpikir semacam itu, karena kita dengan sangat tulus melayani. Akhirnya, pada perubahan atau evolusi pasar yang tidak lagi menempatkan properti rumah siap bangun sebagai satu trendsetter yang didukung oleh pemerintah, saya pulang ke Jogja Ramadan ketika pengalaman cukup lantas membeli tanah kapling. Salah satu yang cukup saya syukuri adalah guru saya Pak Bambang kerso atau berkenan mengunjungi site lokasi. Dan beliau tertawa-tertawa sambil naik Mercy yang Mercy-nya kegaruk-garuk itu. Tanah kau ngene kok mbok tuku. Lah Pak Bambang yang merintahkan masalah ada aksesnya dibeli. Maka dalam hidup saya tidak kadang-kadang meskipun tanda kutip mengaku cerdas, kadang-kadang intuisi yang bersumber dari pakem-pakem ajaran yang sifatnya qot'i bahwa guru itu insya Allah pasti benar, maka kemudian selamat itu lebih mudah didapat. Karena bukan pada kemampuan mengadu konseptual, tetapi pada substansi tujuan pinaringan bejolan selamat, itulah tujuannya pengusaha. Saya kira demikian, Pak Bambang dan Bapak Ibu semuanya. Penegasan saya sekali lagi, ada satu kondisi di mana ketika krisis kita ingin buru-buru mentas, kadang-kadang pilihan caranya itu bukan mengandalkan dari pikiran-pikiran konseptual yang bertumbuh pada retorika yang sangat positivistik, sebab akibat begitu, tapi lebih menyelamatkan, lebih terselamatkan lantaran kita bersedia tanda kutip merendah dengan menyimak pengalaman orang lain. Bagaimanapun, bagi teman-teman yang tahun 2008 belum berbisnis properti, pernah ada situasi yang mirip semacam ini tahun 2008. Pernah ada pada tahun 2004, suku bunga bank itu 21%, paling murah 18%. Apa yang saya kerjakan hari ini tidak menempatkan perbankan sebagai sumber pembiayaan atas penjualan kapling yang saya lakukan, itu juga ternyata pelajaran lama waktu saya bekerja di PT 3 Saudara. Tapi bahwa yang khas dari orang muda, dari pemula itu memang kadang-kadang ada nyok-nyok gitu, ya sudahlah, itu bagian dari pendewasaan. Yang terpenting dalam hidup, seberapa cepat kita menyadari kekeliruan, mengidentifikasinya pada poin-poin kuncinya, dan lantas kita kemudian memperbaikinya. Karena di antara jatuh bangun, belajar mengambil pelajaran, hikmah-hikmah yang ada di sana-sini, itu soal-soal yang saya kira menjadi hak kita semua termasuk panjenengan sedoyo. Makaten Pak Bambang sebagai pengantar, selebihnya sudah saya tulis. Kalau ada feedback dengan senang hati saya akan menyampaikan apa yang saya mampu
uraikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.